Saudari, saya mencoba ya, mempelajari keperluan orang lemah ya. Tapi setelah saya teliti ya, dari sharingnya Saudara Ki Umar tadi ya, sebenarnya kita ini saudari bukan hanya lemah ya. Kita ini tak berdaya ya, tidak punya kekuatan ya. Tadi yang orang sakit yang di Bethesda itu ya, dia tahu caranya, tapi tidak berdaya. Dia bukan hanya lemah, tidak berdaya, saudari. Ya, ketika ada guncangan kolam itu, ya, dia tidak bisa ke sana. Tidak ada yang menolong dia, saudari. Artinya, orang lemah ini, orang yang tak berdaya ini, saudari, dia butuh dihidupkan. Dia butuh orang lain, saudari. Ya. Jadi, saudari, saya merasakan berita ini walaupun berita Injil, sebenarnya berita ini juga untuk kita. Ya. Jadi semua orang ya mempunyai titik ketidakberdayaannya. Tadi ada beberapa contoh ya. Contoh mungkin nggak terlalu jauh. Misalnya saya ingin melayani ya. Saya mempersembahkan diri saya seumur hidup bagi Tuhan. Ya. Saya ingin memberitakan Injil. Kita bisa mengatakannya, kita tahu caranya ya, tapi kita tidak lakukan, saudara. Ataupun kalau kita tidak lakukan, mungkin hanya 1 kali, 2 kali, saudari. Ya. Jadi, saudari, manusia itu memang benar-benar tidak berdaya. Manusia itu benar-benar perlu pertolongan, saudari. Manusia itu benar-benar perlu dihidupkan. Nah, apa yang menghidupkan? Siapa yang menghidupkan, saudari? Malam ini, ya, saya ingin memberikan jalan keluar, ya, jalan keluar buat kita. Bagi saudari atau teman-teman mungkin yang belum atau mengalami banyak masalah ya dalam hidupnya, banyak kegagalan, banyak ketidakberdayaan, banyak ketidakmampuan, saudari. Malam ini saya ingin memberikan solusi kepada saudari. Ya. Jadi saudari, manusia itu punya satu kebutuhan. Tadi saya katakan tidak berdaya, tidak mampu, tidak kuat, saudari. Ya. Kita perlu hayat yang menghidupkan. Kita perlu sesuatu yang hidup untuk menyembuhkan kita. Ya. Orang sakit itu sebenarnya secara fisik tidak mati, tetapi secara rohani dia mati. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Dia hanya tidur di sana. Ya. Itu ada mati. Ya. Jadi saudara, dia perlu hayat. Dia perlu hayat yang menghidupkan. Bukan cara, dia tahu cara. Bukan usaha, dia tahu usaha. Bukan ajaran, bukan aturan. Ya. Bukan juga tirakat. Ya. Juga bukan agama, saudara. Ya. Saudari, kita benar-benar butuh hayat. Butuh hayat yang menghidupkan. Dia punya hayat insani, tapi mati, saudari. Tidak berdaya. Dia butuh hayat yang lebih mulia, hayat yang lebih kuat, saudari, yaitu hayat Allah. Ya. Jadi, saudari, teman-teman, ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, ya, kita butuh Kristus. Ya. Kristus itu adalah hayat itu sendiri. Kristus itulah hayat yang menghidupkan kita. Kristus sendirilah hayat yang melepaskan kita dari penyakit kita, saudari. Tapi bagaimana caranya, ya? Bagaimana jalan keluarnya, saudari, ya? Nah, jalan beroleh selamat, ya, kebetulan minggu ini kita juga membahas ini, saudari, ya, mendengarkan firman Tuhan. Amen. Saudari, teman-teman, jangan remehkan firman Tuhan. Firman itu mengandung hayat, ya. Firman itu mengandung Kristus. Coba kita kembali ke kasusnya orang yang sakit di Bethesda itu, ya. Ketika dia mendengar Tuhan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ya. Dia mendengar firman itu, ya. Firman itu mengandung Kristus. Firman itu mengandung hayat, saudari, ya. Bahkan Tuhan berkata di ayat 24, "Siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia akan mempunyai hidup yang kekal." Ya. Jadi saudari, Bapak Ibu yang kami cintai, ya, teman-teman sekalian, ya, firman Tuhan mengandung hayat. Firman Tuhan ada Kristus, ya. Jadi saudari, kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi mendengarkan firman Tuhan. Malam ini
kami menyampaikan firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendapat terang, ya, bisa mendapat inspirasi, ya, bisa mendengarkan perkataan Tuhan. Terus yang kedua, saudari, ya teman-teman, ya, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita perlu apa? Percaya kepada firman Tuhan. Percaya itu adalah terima firman Tuhan. Ya, saudari, kita bersyukur ya bahwa orang yang sakit di Bethesda itu dia tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi dia juga percaya kepada firman Tuhan. Tadi saya katakan saudari, firman itu mengandung hayat Allah. Firman itu mengandung Kristus, ya. Siapa yang percaya kepada Putra, ia beroleh hidup yang kekal, ya. Tadi ada saudari bersaksi ya mengenai nama Tuhan, ya. Siapa yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan, ya. Jadi firman Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan itu sendiri. Tuhanlah yang berbicara dan perkataan Tuhan dituliskan di dalam Alkitab, saudari. Alkitab dan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Ketika kita memisahkan itu, Alkitab itu akan menjadi doktrin bagi kita. Ya, saudari, kita bersyukur kita punya Alkitab. Kita bersyukur kita punya firman Tuhan, sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan, ada satu respon, ya. Tadi pertama, saudari mendengarkan, ya, mendengarkan timbul iman. Kemudian saudari kita percaya firman Tuhan, kita menerima Tuhan itu sendiri. Saudari, kesaksian tadi yang mengatakan berseru kepada nama Tuhan. Orang yang berseru adalah orang yang percaya. Ya, kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, ya. Semakin kita menyeru nama ini, ya, kita akan semakin diselamatkan, saudari. Ya, jadi saudari, dua hal ini, ya, inilah cara kita untuk mendapatkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan saudari perlu percaya kepada firman Tuhan. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan, kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin kita dekat kepada jalan keselamatan, saudari. Ya, saudari, kalau sudah percaya kepada Tuhan, dengan sederhana kita mendapatkan hayat Tuhan. Ya, saudari, kita akan memiliki daya, kita memiliki kekuatan, saudari, untuk melepas dari semua perkara yang tidak bisa kita lakukan sendiri, saudari. Saudari, teman-teman, jangan percaya kepada situasi, saudari, ya. Jangan percaya kepada keadaan sekarang, teman-teman sekalian, ya. Mungkin banyak penyakit, ya. Sekarang masa pandemi, penyakitnya mematikan, ya. Tetapi kita punya Kristus, ya. Kita punya hayat Allah yang sangat luar biasa, ya, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan, ya, untuk mengalahkan situasi maut ini, saudari. Nah, saudari, kita percaya, kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah perkara batinia, ya. Yang kedua, saudari, Bapak Ibu sekalian, kita perlu ada perkara yang luaran, ya, perkara yang lahiriah, saudari, kita perlu dibaptis, ya. Sana ada satu ayat mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis pasti diselamatkan, ya. Semakin kita percaya kepada Tuhan, pasti kita akan terdorong untuk dibaptis, ya. Hari ini saya mendorong saudari, ya, bisa mengambil kesempatan ini datang kepada Tuhan supaya bisa dibaptis, ya. Saudari, nanti kalau misalnya ada respon, ya, ada perasaan kepada Tuhan, ingin percaya kepada Tuhan, ingin menyatakan diri untuk dibaptis, ingin memberikan satu ketegasan lahiriah, ya, saudari bisa raise hand, ya. Saudari bisa tulis di chat di sana supaya nanti lokal-lokal yang bersesuaian, ya, bisa menghubungi saudari, ya. Jadi saudari, dua perkara ini adalah satu langkah yang lengkap, ya. Tidak cukup hanya percaya, ya. Kita perlu dibaptis, ya. Saudari, langkah pertama percaya, langkah kedua adalah dibaptis. Tidak timpang, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu dibaptis, ya. Baptisan akan menunjukkan ketegasan kita kepada Tuhan, ya. Orang yang dibaptis berarti dia dipindahkan, ya, dari wilayah musuh masuk kepada wilayahnya Allah, ya. Dibaptis berarti kita masuk ke dalam tubuh Kristus. Dibaptis berarti kita satu dengan kematian Tuhan, satu dengan kebangkitan Tuhan, ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini ya, saya mendorong ya orang-orang yang belum dibaptis ya, orang-orang yang belum mungkin menyatakan diri percaya kepada Tuhan, malam ini doa sama Tuhan ya. Boleh ditulis di chat ya, oh saya mau dibaptis ya. Boleh juga raise hand supaya bisa kita lihat siapa yang mau percaya dan dibaptis. Saya ingin menuntun ya teman-teman, kalau ada yang ingin berdoa, saya ingin membantu untuk berdoa ya. Jadi malam ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Masalah kita ya, kitalah orang yang mati, orang yang tidak berdaya. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu Kristus. Kita perlu Tuhan itu sendiri ya. Semoga melalui percaya dan dibaptis kita memiliki langkah yang lengkap untuk menerima Tuhan. Amin.